subscribe to my channel. Assalamualaikum semuanya, sahabat onlineku dimanapun berada. Gini guys, saya menanggapi yang masalah yang lagi viralnya ini bukan musim-musim viral, tapi setiap saat mesti viral. Ini setiap saya buka sosmed, baik di biru baik di hitam, semua benda itu akan terkeluar. Gini guys, aku menanggapi bagaimana ya orang gini macam kami, orang tua bekerja di sini, tinggalkan anak masih bayi di kampung. Iya memang karena tujuan orang tua ini kesempitan masalah ekonomi satu kan, dan bagi si anak ada yang viral nih. Bagi si anak, bila orang tua ini kalaulah orang tua ini sudah pensiun, katakanlah sudah pensiun dari dunia pertekawéan ini, sudah pulang kampung, simpanan nggak ada, anak ini mau mensisihkan, itu dibilang wajar ya wajar, dibilang nggak wajar ya nggak wajar. Dibilang wajar itu gini guys, dibilang wajar, satu, anak itu sudah berumah tangga, sudah ada rumah tangga masing-masing, sudah ada rumah tangga sendiri, sudah ada masa depan sendiri, sudah sama anak, sama suami, sama istri gitu. Dibilang nggak wajarnya gini guys, gimana orang tua ini berjuang, macam saya ini berjuang daripada anak kecil sampai anak besar dewasa, berjuang demi membesarkan anak, demi untuk membiayai anak sekolah gitu. Kalau kami nggak berjuang di sini, gimana aku mau bisa itu menyekolahkan anak sampai di wisuda, sampai sarjana? Gimana mau bisa? Kerja di kampung tuh kan cukup makan doang. Sekarang tuh ya tahu sendiri kan, pembiayaan dari biaya sekolah itu kayak gimana. Daripada PAUD, TADIKA itu sudah biayanya itu sudah mencapai juta, apalagi sampai kuliah biayanya itu gimana. Kalau kami nggak berjuang ke luar negeri itu gimana? Ya memang rezeki itu di mana-mana ada guys, tapi kalau di kampung tuh kesempitan soal pekerjaan itu gimana gitulah. Tahu, paham sendiri lah. Itu dibilangnya nggak wajar. Jadi anak harus paham. Jadi masalah itu anak ini harus paham, memahami masalah itu dibilang nggak wajarnya. Kalau suatu saat orang tua sudah sampai di rumah nggak kerja lagi, lepas itu sia-siain, hatiku kecil banget. Dan yang kedua guys, kadangkala itu ada anak itu, orang tua di sini, keluarga di sini atau suami di sini, tapi menghubungi yang di kampung itu, menghubungi yang ada di rantau itu, waktu minta transferan bulanan doang itu ada, bukan siapa-siapa, anak aku. Dia nggak akan nelponnya itu kalau udah waktu gajian, waktu bulanan habis, ya itu nelpon. Itu ada, bukan siapa-siapa, anak aku sendiri, diri aku sendiri pun gitu guys. Ini yang lagi viral tuh. Maka dari itu pesan kami pun kerja ini bukan 1 tahun 2 tahun, kami sudah 30 tahun pengalaman aku kerja di luar negeri ini. Tapi alhamdulillah, walaupun aku belum nggak punya apa-apa, syukur alhamdulillah badan aku diberi kesehatan. Sampai saat ini sudah rezeki yang tak ternilai harganya bagi aku lah.
Dan pesan aku untuk teman-teman yang masih berjuang di negara orang, yang masih mau bekerja di negara orang nih, sisihkan sedikit tabungan sedikit untuk diri sendiri. Jangan dikirimkan kampung semua, jangan dikirimkan ke anaknya semua. Anak itu mesti dikirimi, mesti, sebab itu kewajiban kita. Tapi sisihkanlah sedikit untuk tabungan untuk diri sendiri. Masa kita untuk diri sendiri waktu kita besok pensiun. Suatu hari nanti kalau kita pensiun, biar ada tabungan sendiri. Kalau disia-siain anak, kalau disia-siain siapa, keluarga gitu, kita boleh berdiri sendiri karena masih ada tabungan gitu. Jangan dihabisin. Kalau ikutkan di luar negeri ini guys, gaji 1 bulan, nyarinya 1 bulan, 1 hari habis boleh, karena banyak kesenangan di sini tuh, banyak kesenangan di luar negeri. Apalagi kita hidup ini di kota metropolitan. Mau pergi mana? Pergi pavilion, mau beli baju apa, cantik apa, mau pergi suku, mau beli minyak wangi kayak apa, kayak berapa harga, ada. Gaji 1 bulan dihabiskan sehari aja boleh habis. Tapi ingat, masa depan kita besok ya gitu. Kalau soal kesenangan memang nggak ada habisnya. Macam kami pun gitu, bukan orang mana siapa-siapa, kita hati-hati sendiri. Ini pesan aku bagi anak-anak rantauan ya, walaupun ada gaji itu, kalau boleh sisihkan sedikit, sisakan sedikit untuk diri sendiri, untuk tabungan diri sendiri. Jangan terus dikirimkan kampung semua. Saya memang selalu mengikuti live-nya Miss Yuni, dan banyak macam-macam masalah yang ada di Miss Yuni itu, banyak macam-macam masalah. Walaupun Miss Yuni ini kerjanya di Hong Kong, tapi bukan orang Hong Kong saja yang dikawal, sampai Singapura, sampai Malaysia, sampai Taiwan, dia boleh kawal semua Miss Yuni. Saya selalu mengikuti live dia, jadi saya tahu, oh jadi masalahnya Hong Kong, Taiwan, Malaysia itu sama ya. Ya lebih kurang sama memang gitu. Oke guys ya, ini saya kerja ya, nah kerja. Jadi cukup di sini saja video kami, obrolan kami. Memang saat ini memang lagi viral itu, setiap saya buka aplikasi biru, aplikasi hitam, itu pun yang keluar di beranda aku. Tapi memang gitulah masalahnya. Betul kata Miss Yuni, itu nasihat Miss Yuni itu betul. Kalau mau kerja, mau makan, mau simpan, kita harus bisa kalkulasi pendapatan kita berapa, kita simpan berapa, kita kirim anak berapa, kita pandai-pandai untuk kalkulasi pendapatan kita itu. Oke, sebelum kami akhiri, kami mohon maaf dulu apabila kata-kata kami ini menyinggung, ada yang menyakiti hati teman-teman semua, tersinggung. Kami manusia biasa, tak luput dari silap kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye bye. Kita lanjut next video.